Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah, baik Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, anggota dan seluruh keluarga besar, Bapak Kasat dan Ibu Iti Siti Rohati. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah dengan niatnya menikahkan putra putrinya mendapatkan pandangan keridhaan Allah. Dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pasangan mempelai Teddy Nuryadi yang insyaallah besok akan melaksanakan pernikahannya, yang insyaallah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Kepada saudari Ian Andriani, insyaallah dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah. Diberkahkan rezekinya. Dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal fa'idin. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang dikembalikan dalam keadaan fitrah di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan salat kita, tarawih kita, Quran kita yang kita baca menjadi ladang amal tatkala kelak kita kembali kepada Allah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan Allah limpahkan kebahagiaan. Ya, insyaallah mudah-mudahan dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan, sampainya kita di malam ini Allah masih tetapkan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta semua dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah masuk malam ini di 4 Syawal. Kalau maghrib sudah berubah tanggal, jadi masuk 4 Syawal. Kalau kita hitung jam 12 siang berarti jam 12 malam, berarti hari ini masih tanggal 3 Syawal. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada hamba Allah yang lain. Para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan. Beda dengan para anbiya yang lain. Para umatnya diberikan nilai pahala sesuai dengan apa yang dijalankan dengan ibadah yang minim. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah yang minim mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kecintaan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, di dalam kitab banyak kitab yang dikarang para salafun as-salihun, di dalam kitab Duratun Nasihin salah satunya. Yang pertama, Allah memberikan kita bulan Rajab. Bulan Rajab ini pensucian jasad yang ditakdirkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita ingat bulan Rajab, kita dikasih amalan istighfar, betul ya? Astaghfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pensucian jasad untuk menyambut bulan Sya'ban. Tatkala datangnya bulan Sya'ban, ini dikatakan sebagai pensucian ruh. Kalau ruhnya udah disucikan Allah, berarti kita pantas diberikan hamba yang diampuni segala dosanya. Bulan Sya'ban datang, perbanyak salawat memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu datang di bulan Ramadan, disucikan zahir wa batin. Hawa nafsunya mesti dikontrol. Kadang kalau kita ini kalau ketemu bulan Ramadan lagi mumpung, buka puasa apaan aja ada di meja. Betul nggak? Biji salak 11 bulan dibuang-buang. Begitu dari bulan Ramadan datang, biji salak masih ditelan. Yang burasnya lain lagi, yang lontongnya lain lagi, yang suunnya lain lagi, yang kolaknya pacar Cina, pacar Arab, pacar Sunda. Semuanya ada di meja. Yang begini berarti belum pernah bisa menjalankan hawa nafsunya dengan ibadah kepada Allah. Datanglah bulan Syawal, Allah menyatakan orang yang namanya datang bulan Syawal, mereka lebih memikirkan bagaimana caranya dapat baju baru, nyari duit yang banyak. Nabi SAW mengatakan yang namanya Id, hari Lebaran, bukan hanya baju baru yang harus dipersiapkan. Al-imanu, iman, yazid.
Bertambahnya iman ke hadapan Allah, ini yang dikatakan lebaran. Kalau Ramadan kemarin kita sudah ditempa, sudah diajarkan, sudah dididik oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri kita zahir wa batin, hawa nafsunya, ibadahnya dijaga. Untuk apa? Selepas lewat Ramadan, datang bulan Syawal, diperbaharui nilai ibadahnya. Ini Ramadan lewat, masuk Syawal, Quran masuk lagi ke lemari. Betul. Mudah-mudahan lemarinya rubuh. Coba kita lihat Nabi SAW saat datang bulan Syawal, Nabi Muhammad nangis nggak ada henti-hentinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita dikembalikan dalam keadaan fitrah yang harusnya bergembira, kenapa engkau lebih banyak menangis dibanding bergembira? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Aku menangis bukan untukku, melainkan untuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Celakalah, 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 sampai Nabi mengatakan celaka 3 kali, kata Nabi. Apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celaka akan datang pada umatku tatkala Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Tuh, lihat. Kesempatan umat Nabi tatkala datang bulan suci Ramadan, disitulah dimana Allah berikan ampunan seluas-luasnya. Bumi kalau kita lihat luas, tapi buat Allah kecil. Orang yang meminta ampun di bulan Ramadan, dia yang bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan, luas rahmatnya Allah 1000 kali lebih dari bumi. Orang yang minta ampun diampuni oleh Allah. Orang yang meminta rezeki ditumpahkan rezekinya oleh Allah tatkala datang bulan suci Ramadan. Apa yang sudah dijalankan di bulan suci Ramadan jangan disia-siakan. Ini tabungan kita di akhirat. Di dunianya aja kita nih udah lalai ibadah, gimana kelak kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah? Kan subhanallah, kita kan kadang kalau berdoa mintanya husnul, mau mati selamat, mau husnul khatimah, mau ngimpi. Beras beak liar, teboga duit, betul. Belum jodohnya belum datang-datang, derita lu. Coba kita bisa kebayang, padahal itu semua yang berikan siapa? Tahu Allah, kenapa dipusingin? Orang sekarang di akhir zaman lebih mending kehilangan iman daripada kehilangan uang. Kalau orang dulu duit nggak ada, hidup pasrah sama Allah, singkong pun jadi makanan. Dulu kita mana kenal singkong. Berkah orang dulu, oh ini ada umbi yang sekiranya kalau dikukus, kalau digoreng bisa dimakan, warak. Betul. Sebah. Mau kentutnya bagaimana kayak modelnya? Yang penting kenyang. Betul. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dan jangan berpikiran rezeki itu hanya berupa itu terlalu sempit kita. Kalau rezeki cuma diukur sama uang, semua juga kita nggak punya duit. Ayo tunjuk tangannya punya duit. Nggak bakalan, bakal disantronin pinjem duit. Kalau mau hitung-hitungan masalah duit, salah. Rezeki itu banyak, sehat rezeki. Istri yang soleha, anak yang soleh-soleha, tetangga yang perhatian, sahabat yang ngebawa di dalam nilai ibadah, rezeki. Lebih-lebih orang tiap kali datang ke rumah ngasih 100-200 ribu, alhamdulillah.
Ada di tetangga yang begitu di sini. Mudah-mudahan habis ini acara ada. Tapi bohong. Syawal juga bukan berarti semuanya serba baru, pakaian baru. Yang diperbaharui iman sama ketakwaan. Kalau casing mah bisa dibeli. Betul. Iman bisa dibeli. Bisa kalau pilkada. Pilpres. Ganti sama Indomie 2 bungkus. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Celaka, celaka, celaka. Tatkala akhir Ramadan. Ramadan telah pergi. Umatku belum diampuni. Ini celaka besar. Kenapa? Nggak ada bulan yang lebih rahmah. Bulan yang penuh ampunan. Melainkan bulan suci Ramadan. Tarawih nyarinya yang cepat. Syukur-syukur 11. 2-3 kalau imamnya aki-aki, nggak ada makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah nggak ada makmum tuh yang begitu tuh. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Besok diundang lagi tuh imam. Kenapa? Yang begini nih enaknya cepet. Ini yang kehilangannya kita. Saya begitu malam takbiran, saya di Jakarta, Pak. Bu, saya di Jakarta, begitu kemarin takbiran, ya Allah sedih banget. Ramadan mah pasti bakal datang tahun yang akan datang. Tapi umur kita nyampe nggak Ramadan akan datang? Kalau nggak dimanfaatin bulan Ramadan kemarin, ya Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mau panjang umur, mau. Yang lain mati, lo doang sendirian mau. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Nabi juga ngajarkan datangnya di bulan Syawal berbagi. Dari bulan Ramadan tuh kita udah diajarin berbagi sama orang yang lebih membutuhkan. Yang pertama kita lihat di depan mata keluarga dulu, baru orang lain di luar. Kita baik sama orang di luar, tapi tetangga kita, saudara kita dalam keadaan kemiskinan. Zakat yang dikeluarkan pertama, keluarga lebih dulu. Jangan orang luar dulu. Kalau di Indonesia bayar zakatnya benar, insya Allah nggak ada yang nggak mampu. Semuanya mampu. Nggak ada orang yang tinggalnya ngontrak, nggak ada, pada punya rumah. Ini sayang-sayang kalau zakatnya kita mah adu pinter sama zakat. Wah, ini zakat saya nyari duit sekarang 100 juta 1 tahun. Ini kalau dibagi ke zakat 2,5% berarti 2,5 juta. Wah sayang. 2,5%. Kenapa? Ngilangin rezeki yang gak bagus. Kasih ke rezeki ke orang lain. Bukan 25%. Ada lagi zakat fitrah. Diajarin kita betul-betul oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagi. Senengin. Ada satu kisah Nabi Muhammad SAW. Inilah kita kenapa harus mencintai anak yatim. Kenapa kita harus mencintai orang-orang yang gak mampu, yang hidupnya kesendiriannya. Nabi saat dimana di dalam Idul Fitri, setelah salat, setelah khatib, Nabi Muhammad keluar dari masjid. Begitu ngelihat ada segerombolan anak-anak gembira luar biasa menyambut bulan Syawal, Aid, mereka merasa bahagia karena lebarannya. Tapi ada satu anak di bawah pohon nangis sendirian. Nabi yang disamperin bukan yang ramai-ramai, tapi yang dilihat yang kesendiriannya. Ditanya, wahai anakku, kata Nabi, kenapa engkau tidak ikut bermain dengan mereka? Bukankah ini hari-hari lebaran? Jawaban ini anak, ya Rasulullah, seandainya aku memiliki baju atau celana baru, pasti aku akan diterima oleh kawan-kawanku. Aku datang ke sana, aku hanya diejek oleh mereka. Kemana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia saat peperangan Badar bersamamu ya Rasulullah.
Di mana ibumu? Ibuku telah menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu ibuku dibawa oleh laki-laki tersebut, aku ditinggalkan ya Rasulullah. Di mana paman dan bibimu? Aku tidak memiliki saudara dari kedua orang tuaku. Aku hidup sendiri. Di mana saudara-saudarimu? Aku tidak memiliki ya Rasulullah. Aku hanya sebatang kara. Nangis Nabi Muhammad SAW. Dipeluk oleh Nabi, dipegang kepalanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, mulai hari ini jadikan aku sebagai ayahmu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadikan Siti Aisyah adalah ibumu. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali adalah paman dan bibimu. Hasan dan Husain adalah saudara-saudaramu. Yang lain anak-anak mendengar, melihat Nabi bersama anak tersebut terdiam. Ini anak yang sendirian gembira dengan kesendiriannya, dengan senang. Kata sahabat yang lain, teman-teman tuh anak-anak nanya, wahai sahabatku, tadi engkau menangis, sekarang kenapa bergembira? Apa jawabannya? Sekarang aku memiliki keluarga, kata anak. Bagaimana bisa sedangkan ayahmu meninggal, ibumu telah meninggalkanmu? Bagaimana engkau memiliki keluarga? Tadi Nabi SAW mengatakan, jadikan Nabi adalah ayahku, maka aku memiliki Nabi sebagai ayahku. Siti Aisyah adalah ibuku. Sayyidina Ali dan Fatimah adalah paman dan bibiku. Hasan dan Husain adalah saudaraku. Semua anak-anak yang lain menangis, yang bergembira cuma satu orang. Yang menangis mereka mengatakan apa? Seandainya kami menjadi anak yang yatim piatu, pasti kami memiliki ayah Rasulullah SAW. Orang yang mencintai anak yatim sama dia mencintai anak Nabi Muhammad SAW. Bib, anak yatim mah bandel, memang itu kelebihannya. Anak yatim mah susah diatur, emang itu kelebihannya. Kenapa? Disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadikan Ramadan dan Syawal ini adalah sesuatu bahtera, perahu yang membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan dirubah setiap kebiasaan. Di dalam nilai ibadah yang tadinya nggak pernah gabliyah ba'diyah, ditambahin datang bulan Syawal. Yang tadinya nggak pernah tahajud, ada yang pernah tahajud walaupun 2 rakaat, tambahin jadi 4 atau 6. Yang biasanya baca Quran cuma bulan Ramadan, jadiin setiap hari baca Quran walaupun 1 ain. Yang nggak pernah sedekah, siapin di kantong 2000-an. Setiap ketemu orang kasih. Siapa yang kita mau kasih, kasih. Kenapa? Disitulah sedekah salah satunya tolak bala. Jauh dari musibah, rezekinya digantiin sama Allah. Terus Allah berikan kita satu rumah yang indah di dalam surganya Allah. Inilah yang diajarkan di dalam agama Islam. Jangan berbuat seenaknya kita. Begitu Ramadan pergi, Syawal sudah, ya udah alhamdulillah lepas dah, senang hati. Kenapa sih kita harus puasa sebulan? Kenapa sih kita harus selalu nahan lapar dan haus? Pakai baju, pakai celana, pakai baju terusan. Kan kalau seandainya kondangan mesti rapi. Kalau Ramadan itu ngerapihin jasad, wabahir wabatin. Bahir batin itu didandanin kita sama Allah. Kebayang kalau kita nggak sahur, sama aja pakai baju, pakai peci tapi nggak pakai celana. Pantas apa enggak? Kurang nilainya. Maka dari itu inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Diselamatkan kita, dikasih kenikmatan yang luar biasa. Begitu datang bulan Syawal, berebut orang pada kawin. Betul. Ini saya nggak ada ngasoknya ini. Ini malam 2, besok 2, besoknya lagi 3, terus lagi terus. Nih kawin nggak kelar-kelar ya? Emang harus bulan Syawal apa? Subhanallah, Pak, demi Allah, kemarin ada yang ngundang tanggal 1 Syawal malam. Habib bisa isi tausiah, kita ada acara pernikahan tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal malam. Gue juga punya keluarga, PA. Subhanallah, Kuningan ini luar biasa.
3 Syawal udah ada yang ngawinin. Lebih-lebih ntar Idul Adha, malam takbiran udah ada jadwal. Malam takbiran Idul Adha. Subhanallah, mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semuanya. Dan yang terakhir, boleh ya? Ngapa sih orang lihat jam doang, ngapa sih lo? Hasut aja lu. Saya lagi ngelihat jam. Tadi saya bilang sama Mang Udin saya naik jam 8, naiknya jam 9 lewat. Salah siapa? Mang Udin. Saya ceramah cuma sampai jam 10. Ntar sisanya Mang Udin yang terusin. Ceritain pahat kek. Jenis kayu kek. Saya dari sini acara lagi di Nanggela. Yang terakhir, pengantin mana itu dia? A, deg-degan gak? Hah? A deg-degan. Bapak sama ibu lebih deg-degan A. Kenapa? Orang tua pasti ditanda tanya di dalam hatinya, anak saya bisa nggak nih ngurus rumah tangga? Tuh, Ramadan ngedidik kita A. Kalau AA ambil hikmah kemarin Ramadan, AA jalan buka puasa sama keluarga, betul? Nanti AA begitu nih, tahun yang akan datang insya Allah ketemu Ramadan, AA sama istri, betul? Makan nasi sama garam, nikmatin AA, nikmatin, mencret nggak apa-apa. Lah pengantin baru mah sedep-sedep aja A. Lah bener, mau makan nasi diputer-puter mak langsung telan nggak pakai kunyah, enak aja. Sampai kayak ayam jago. Pernikahan itu ngajarin kita tuh di dalam hidupnya kita, di dalam beragama. AA punya istri nanti jangan pernah ngomel-ngomel nggak jelas A. Kalau ngomel-ngomel nggak jelas berarti AA PA. Punya emosi jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Ini udah diajarin di bulan Ramadan, emosi nggak boleh. Kalau setengah 5, jam 5 itu emosi naik tingkat dewa Pak. Nggak boleh ngelihat orang salah dikit bawaannya mau tabok aja. Hawa apa sih? Hawa lapar. Itu karena hawa lapar, emosi nggak kekontrol. Makanya Nabi mengatakan saat bulan Ramadan, baina asar wa maghrib, jangan kemana-mana. Tadarus, baca Quran. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak tuh zikir. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Disuruh baca itu. Kenapa? Agar menenangkan diri. Orang jalan ngabuburit habis asar pulang ada aja yang diomongin. Tadi saya ketemu orang di luar betisnya kayak serabi. Ada aja. Kan macam-macam, makanya Nabi ini udah ngajarin kita. Kalau lagi lapar jangan ngamuk-ngamuk sama istri Cuman monyet kalau lapar ngamuk. Lah emang bener monyet kalau lapar gimana? Ngamuk. Ibu besok kalau ada lakinya ngamuk lagi lapar bilang bapak persis sama monyet. Ada masalah jangan dibawa ke dalam rumah, selesain di luar. Bawa ke rumah tuh selalu senyuman. Punya duit nggak punya duit, senyum. Jangan kayak istri. Istri mah begitu semuanya. Nggak punya duit Pak, boro-boro ngelihat laki. Betul Pak ya? Coba kemarin mau lebaran, pasti sayang banget sama bapak. Ayah THR, ayang baju lebaran. Wah baik banget. Ini habis Syawal, yuk suruh bikin kopi. Tadi dulu aku masih capek. Dah elah. Bu, sayangin dong. Alah, buaya. Kalau AA lagi emosi, calon istrinya datang kan ya? Enggak ya? Nanti sampai ini kemarin Habib nasehatin saya, kalau saya emosi kamu harus bisa nenangin saya.
Perempuan Pak, kita kalau emosi paling gampang Pak. Sebenarnya ya Pak, sebenarnya perempuan bisa nenangin kita itu paling gampang. Kita lagi ngamuk, perempuan nyender di kita, selesai Pak. Betul nggak? Ini lagi ngamuk malah dipancing-pancing lagi Pak. Bu, kalau suami lagi banyak marah, sering-sering ciumin keningnya. Minimal pipi dah, pipi. Ya, emosinya turun. Lah benar-benar, benar nggak Pak? Kalau istri genit sama suami mah nggak masalah. Lah suami-suami baik kan gitu kan? Suami kita. Kalau ada seorang istri yang sering ngomel-ngomel Pak, bacain ayat kursi Pak. Bener-bener Pak, istri Pak paling sering ditunggangin setan. Kalau lagi ngomel-ngomel tuh Pak, setan lagi duduk di hatinya tuh. Ngomel nggak berhenti, nyerocos kayak petasan cabai rawit. Ngoceh aja, apaan aja diocehin. Bapak, jangan dijaharin bacanya, disir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bib saya bacain makin ngebling satan Bib, ngamuk. Yang namanya juga saya. Iya pasti dibacain ngamuk. Agak kencengin dikit. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Makin UFO Bib lewat, piring terbang. Agak dikencengin Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Masih makin juga ambil embun-embunannya tiup. Ini diajarin Pak. Kalau ada seorang istri yang tukang ngomel Pak, sering-sering bacain ayat kursi. Ya rasa loh. Emang setan? Emang. Lagi kan perempuan sering banget ngomelnya, apalagi kalau lagi mau datang menstruasi. Sensitifnya Pak, bukan main. Ya Allah Pak, ngangkat begini jatuh sedikit, ngamuk Pak. Kan main. Tuh, lu hati-hati lu. Kalau gue bilang mah mendingan jangan jadi nikah dah. Betul nggak Pak? Bapak di rumah sering ngadepin istri ngamuk, apa sayang sama Bapak? Jujur aja lu, takut amat lu. Lebih senang sayangnya, lebih sering sayangnya apa marah-marahnya? Marahnya. Dosa lu. Kalau Bapak yang ngomong, saya emang nggak percaya kalau emang itu bohong. Jujur itu Bapak begitu mah, kelihatan loh muka-mukanya tertindas. Teraniaya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bawa rezeki yang halal masuk ke dalam rumah. Yang syubhat nggak jelas halal haram jangan pernah dibawa. Bawa rezeki yang halal. Kenapa? Setiap rezeki yang kita masukkan ke istri kita halal, pasti keturunan kita menjadi keturunan yang saleh-salehah. Apapun yang disampaikan halal kepada istri, setiap nasihat seorang suami pasti akan didengar oleh istri tersebut. Kenapa? Kalau halal hatinya juga ikut tuh Pak, lunak. Kalau yang remang-remang, beku Pak hatinya. Kalau dikasih nasihat, nasihat balik Pak. Kita tegur, kitanya diomel-omelin. Kita bilang jangan begini, banyak ngatur lu. Kunci yang terakhir, yang keempat, kalau istri lagi tidur, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dibacain tuh di kepalanya Pak, ditiup embun-embunannya. Lah bener Pak, ini Nabi yang ngomong, PA. Bukan saya ini yang ngomong. Hatinya dipegang tuh, dadanya, bacain tuh alam nasyrah laka sadrak wa wada'na ila akhir. Kalau pengantin baru, besok setelah saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar. Gue mah hafal Pak.
Begitu selesai, ketemu istri, jangan dikasih cium tangan dulu. Pegang dulu kepalanya, bacain inna anzalna, pegang dadanya, bacain alam nasyrah. Habis itu baru kasih tangan, cium tangan. Untuk apa Pak? Insya Allah istri jauh dari kata orang-orang yang bermaksiat sampai dia berzinah kepada orang lain. Dibacakan alam nasyrah biar ditenangkan hatinya. Setiap nasihat akan diterima oleh seorang istri. Bib, saya sudah pengantin lama, kira-kira bisa nggak Bib kalau sekarang? Boleh. Nanti sampai di rumah bacain. Ya. Kalau bapak, ibu kenapa bu? Lu nggak terima banget dibacain lu? Emang nggak pengen jadi istri yang solehah? Terus lu mau jadi istri yang soleh? Pak, bacain sholawat tibil kulub 10 kali ba'da maghrib, suruh istri minum. Kenapa? Biar nurut sama bapak. Tuh kan lu ketawa lagi kan? Emang kayaknya perempuan di sini nggak pernah ada yang nurut apa? Ya. Setelah rezeki yang halal, bacain doanya. Malam pertama jangan ngapa-ngapain dulu. Nggak bisa Habib, nggak bisa. Kalau ini saya nggak bisa terima nih Habib. Maafin. Malam pertama itu biasain sholat sunnah 2 rakaat dulu. AA sama istri. Ya, ambil wudhu, sholat berdua. Karena itu malam pertama, jadikan malam pertama yang berdekatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena nikah itu adalah sunnah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi malam pertama itu sholat sunnah dulu. Minta kepada Allah diselamatin rumah tangganya. Kalau perempuan laki sekarang begitu nikah, boro-boro. Kondek belum copot udah ditomprok. Ya, baca. Setelah itu doa. Ya Allah, malam ini adalah malam pertama kami berumah tangga. Istri jawab, amin. Ya Allah, berkahkan rezeki kami sebagaimana kau berkahkan rezeki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Istri jawab, amin. Ya Allah, malam ini malam pertamaku. Jadikanlah sebagaimana yang awalnya engkau haramkan, kau halalkan di malam ini. Istri jawab. Istrinya, ngapa jadi lu? Lu menjadi istrinya semua lu. Jawab, amin. Ya. Terus yang terakhir, ya Allah, sebagaimana yang awal kau haramkan di hari ini kau halalkan, jadikanlah benih bibit yang aku titipkan kepada istriku. Jadikan keturunan yang soleh-solehah. Istrinya jawab, amin. Ya. Habis itu ngapain? Terserah lu dah. Lu mau ngapain juga terserah. Paham ya? Yang penting sholat sunnah dulu 2 rakaat sama doa kepada Allah. Semoga dilanggengkan urusan dunia akhir. Dipanjangkan jodoh sampai ke dalam syurga. Amin ya rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya pengen lama-lama di tempat ini, tapi apa boleh buat karena waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kapan waktu yang mau kawin undang saya lagi. Biar bisa main ke Gersik lagi. Kan begitu. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam tempat ini diberkahkan rezekinya. Dibuka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Yang belum dapat keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Yang belum dapat jodoh, dipertemukan jodoh yang saleh-salehah. Yang kurang di dalam kesehatannya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala untuk makin taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul wa salahishan zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khillana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah anna Allah nawiru qulubana wa gwalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam
wal mauti ala dinil Islam wal mauti ala dinil Islam wal iman bilah minnatin wal imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu kurbah tanjali bikum bikulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darka yahlal madinah darka yahlal madinah darka yahlal madinah yattarimu ahlaha yattarimu ahlaha yattarimu ahlaha wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim ya farjil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatun fiyas salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.